selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Cakung Koko Widodo, yang kami hormati Ibu Kadif PPA AKP Siap ini. Pada kesempatan hari ini, kami dari Polres Jakarta Timur akan melaksanakan press conference pada hari Senin tanggal 22 September 2025. Jadi dalam press conference hari ini, Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melaksanakan press conference terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dasar dari laporan polisi LP garing B garing 3511 garing 9 Romawi garing 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tanggal 18 September 2025 atas nama pelapor Saudara Paiman. Di sini waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 08.00 PIB. Tempat kejadian Kampung Pulau Jahe RT 6 RW 5 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Untuk lebih jelasnya terkait kronologis dan modus operandi pada pasal yang dilanggar, selanjutnya akan disampaikan oleh Kanit PPA AKP Sriatmini. Kami silahkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Cakung, Ibu Kasih Humas dan rekan-rekan media yang terhormat. Terima kasih kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan kronologis kejadian tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penganiayaan. Adapun awalnya laporan tersebut dilaporkan oleh Ketua RT, mengingat para korban ini tidak mempunyai sanak keluarga di sini. Kemudian tadi sudah dijelaskan Ibu Kasih Humas bahwasannya kejadian di Kampung Pulau Jahe, Kecamatan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya dilaporkan pada tanggal 18 September 2025 sekitar jam 8.00 WIB. Kemudian pelapor dalam hal ini Saudara RT memang kami meminta tolong karena pengampu tidak ada, keluarga tidak ada, sehingga dengan kebaikan Pak RT membuat laporan tersebut. Kemudian korban di sini kami jelaskan, korban ada dua, yaitu istri tersangka berinisial SNC dengan ibu mertua berinisial M. Kemudian pelaku adalah anak mantu atau suami daripada korban yang bernama MA. Kemudian barang bukti yang sudah kami dapatkan di sini kami sudah ada berikut pakaian korban dua orang masing-masing satu setel, kemudian korek api berwarna hijau yang digunakan oleh pelaku tersangka dalam hal ini, kemudian pakaian satu setel tersangka, kemudian ada bekas kasur dan spray yang bekas bakar, kemudian ada badik sapit kuku macan sarung warna hitam yang bersarungkan dari besi. Kemudian juga ditemukan satu buah obeng bergagang warna hitam, kemudian ada jaket warna biru dongker milik korban yang bertuliskan DEN. Adapun kronologis kejadian tersebut, awalnya tersangka ini meminta tolong dengan alasan demikian ya. Tersangka ini meminta tolong kepada istrinya ini daripada alasan daripada tersangka ini meminta tolong kepada korban dalam hal ini istrinya untuk membuatkan mie. Kemudian alasan daripada tersangka, istrinya tidak segera membuatkan mie, kemudian korban memainkan handphone. Kemudian di situ terjadi percekcokan sehingga karena memang sering melakukan PKDRT tersangka ini, selanjutnya istri dalam hal ini korban
lari ke kamar ibunya. Dalam hal ini mertua juga sama-sama menjadi korban, saat ini masih dalam perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Durensawit. Kemudian alih-alih si pelaku ini berhenti untuk melakukan kekerasan terhadap korban, namun setelah korban lari ke ibunya, dilerai, tidak juga terhenti, kemudian tersangka ini membawa thinner di dalam botol plastik. Kemudian istri dalam hal ini korban menanyakan kepada tersangka, mau ngapain kamu? Kemudian tersangka dengan mengacungkan botol thinner itu, selanjutnya korban menjelaskan bakar saya. Kemudian benar, akhirnya thinner itu dilemparkan ke mukanya dengan tutup yang terbuka ke muka daripada korban, mengenai muka, rambut, berikut dada dan leher badan korban. Kemudian setelah itu tidak terhenti di situ, tersangka memantik korek api sehingga dilempar kepada dibakar muka korban, yang mengakibatkan korban dalam hal ini mengalami luka bakar di muka yang luar biasa. Kemudian teman-teman, dalam hal ini kami jelaskan, ibu mertua pelaku, dalam hal ini ibu kandung korban, juga dilakukan penganiayaan yang mana mengalami luka di bagian wajah, muka, kemudian mata keduanya lebam, dan sekujur badannya terasa sakit karena diinjak-injak dan dipukul oleh tersangka. Kemudian dalam hal ini pada saat dilaporkan tanggal 18 sore, sudah malam, kemudian dengan kerjasama luar biasa dari teman-teman kami di Polsek Cakung dipimpin oleh AKP Rahab, kemudian dipandu juga didampingin oleh Bapak Kapolsek Cakung. Kemudian dalam hitungan jam tersangka dapat kami amankan. Selanjutnya pada saat tersangka membakar korban, dia seolah-olah berteriak kepada warga bahwasannya ada kebakaran. Namun demikian tidak terhenti di situ, kami sudah cakap dalam hal ini bukan kebakaran, namun demikian pada saat itu korban dalam hal ini istrinya masih bisa bercakap, dia menjelaskan bahwasannya telah dibakar oleh suaminya. Kemudian alih-alih memberikan pertolongan tersangka ini, malah tersangka melarikan diri berondok di sekitar semak-semak di sekitar tempat kejadian. Kemudian pada tanggal 20 September, tepatnya di menjelang pagi hari, tersangka dapat diamankan oleh rekan-rekan kami bekerjasama dengan Polsek Cakung Jakarta Timur yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek langsung, berhasil diamankan tersangka. Kemudian tersangka pada saat itu sudah kami tahan sejak tanggal 20 September 2025 sekitar jam 19.30. Namun demikian perkembangan berikutnya, pada tanggal 21 September 2025 korban, dalam hal ini istrinya, sekira jam 07.30 dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya korban kami bawa ke rumah sakit Polri untuk kami lakukan otopsi. Namun demikian otomatis bahwasannya pelaku tersangka dalam hal ini akan kami jerat lebih berat lagi dengan pasal Undang-Undang PKDRT pasal 44 ayat 2 dan ayat 3, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan paling singkat 20 tahun. Demikian adapun modus daripada pelaku, dalam hal ini tersangka kesal seolah-olah tidak merespon apa yang diminta tersangka kepada korban untuk membuatkan. Demikian tentunya dalam hal ini
Tersangka sudah kami lakukan penahanan, kami akan terus berkoordinasi dengan KPH dalam ini Kejaksaan untuk menuju P21. Demikian rekan-rekan media, mungkin ada tambahan dari Pak Kapolsek. Waktu dan tempat diserahkan. Untuk kasus narkotika dalam hal ini betul pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan sedang mengkonsumsi narkoba di kamar mandi. Kemudian berhasil diamankan oleh rekan-rekan kami, dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek Cakung di wilayah Cakung. Untuk itu kasus narkobanya biar nanti akan dilakukan pendalaman oleh unit Reskrim Sat Narkoba karena kami adalah lead spesialis. Demikian. Sat Reskrim khususnya Sat Narkoba. Terima kasih untuk kondisi ibu mertua. Sampai saat ini kami memohon kepada pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik karena ini adalah kasus KTPA. Tentunya ibu korban dalam hal ini mertua, kami berikan layanan psikologi, pendampingan, pemulihan. Kami sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga. Tentunya UPTB PPA sudah terus dalam pendampingan. Yakin dan percaya karena rumah daripada ibu mertuanya dalam hal ini korban juga sudah tidak ada. Nanti setelah selesai, mudah-mudahan cepat sehat. Nanti setelah selesai perawatan kami akan berikan layanan. Tentunya kami akan taruh jika tidak ada tempat tinggal, kami akan berikan safe house untuk melayani korban. Demikian. Saksi yang kami lakukan pemeriksaan, memang tersangka ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya. Namun yang lebih parah adalah pada saat kejadian ini. Seolah-olah yang bersangkutan cemburu, tapi daripada keterangan saksi-saksi lain, teman-teman daripada korban, justru yang melakukan hal negatif adalah tersangka. Demikian teman-teman, terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan perkara kami segera P21 dan saya berharap mudah-mudahan ibu mertua atau ibu korban dalam hal ini ibu kandung korban cepat pulih gitu, bisa kembali ke masyarakat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada variasi, ini ada blokos, ini ada batik, ini batik. Ini banyak ya, sebenarnya masih banyak, ada kasur juga, tapi kami beli sampel aja. Bapak ngambil dua, ibu bisa dua. Ada kan? Tahan, Pak.